Hai sahabat harian 7, kali ini kita akan mengulas misteri Laut Merah, dalam tayangan dua sisi. Sebelum saya lanjutkan jangan lupa like, share dan subscribe ya. Laut Merah merupakan sebuah teluk di bagian barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dan benua Afrika. Laut Merah membentang sepanjang 1.900 km dari semenanjung Sinai dan terusan Suez di utara hingga melewati Babul Mandib dan Teluk Aden di selatan. Seperti namanya, Laut Merah memiliki air berwarna merah pada saat-saat tertentu karena ledakan pertumbuhan ganggang Trichodesmium erythraeum. Laut Merah memiliki sirkulasi air yang baik sampai dengan di kedalaman sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis terumbu karang dan biota laut. Sirkulasi terjadi karena massa air Laut Merah mengalami pertukaran dengan laut luas di Laut Arab dan kemudian Samudera Hindia, melalui Teluk Aden. Sejak tahun 1950, Laut Merah digunakan sebagai tempat untuk snorkeling dan diving. Pembentukan Laut Merah disebabkan karena pergerakan lempeng tektonik saat terjadi pemisahan Jazirah Arab dari benua Afrika pada 30 juta tahun lalu. Suhu rata-rata permukaan air Laut Merah cenderung konstan di angka 21–25 derajat Celcius. Iklim Laut Merah merupakan perpaduan dari angin timur laut dan angin barat daya yang terjadi karena perbedaan pemanasan antara permukaan daratan dan laut. Pada zaman dulu Laut Merah terbelah. Laut Merah menjadi salah satu perairan yang sudah disebut dalam kitab-kitab suci seperti Alkitab dan Al-Quran. Laut Merah erat kaitannya dengan perjuangan Nabi Musa AS dalam menyelamatkan bangsa Yahudi dari kekejaman Fir'aun. Saat Nabi Musa AS memimpin bangsa Yahudi melarikan diri menuju Yerusalem, langkahnya terhalang oleh Laut Merah. Atas izin Tuhan, hanya dengan ketukan tongkat Nabi Musa AS, Laut Merah terbelah membuka sebuah jalan menuju sisi wilayah Jazirah Arab. Fir'aun beserta pasukannya yang kejam mengejar pelarian Nabi Musa AS dan bangsa Yahudi harus bertemu ajal karena Laut Merah menyatu kembali, menghantam dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Bukan isapan jempol belaka, bukti-bukti seperti tulang belulang kuda dan kereta perang yang digunakan untuk pengejaran ditemukan di dasar perairan Laut Merah. Pakar tafsir Indonesia, Prof. Quraisy Shihab dalam bukunya berjudul Mukjizat Al-Quran menjelaskan, kalimat dalam ayat di atas yang perlu digarisbawahi adalah, hari ini kami selamatkan badanmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu. Menurut beliau, masyarakat luas memang mengetahui bahwa Firaun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya, merupakan satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal ini pun tak disinggung dalam kitab Perjanjian Lama. Seorang pakar sejarah Mesir kuno, Maspero, dalam petunjuk bagi pengunjung Museum Mesir menjelaskan, penguasa Mesir yang tenggelam itu bernama Meneptah, yang kemudian oleh sejarawan Driaton dan Vandel melalui dokumen-dokumen lain membuktikan bahwa penguasa Mesir itu memerintah antara 1224 sebelum Masehi SM hingga 1214 SM. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video dua sisi lainnya ya.